Perkenalkan, nama saya Rifki Oktori Mulyana. Saya dari Prodi Teknik Komputer 3A. Di sini saya akan menampilkan sebuah tugas mulmet menceritakan routing statis dengan menggunakan aplikasi Cisco. Di sini saya akan menjelaskan deskripsinya dulu terlebih dahulu. Nah, di sini tuh adalah routing. Routing adalah proses meneruskan paket-paket data dari satu jaringan ke yang lainnya. Dapat diartikan juga sebagai penggabungan beberapa jaringan untuk meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Nah, misalkan kita tuh akan mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, kita tuh mengirimkannya melewati si router. Nah, router itu adalah jalur jaringannya. Selanjutnya, untuk menjalankan fungsi tersebut, router menggunakan routing table. Routing table berisi informasi keberadaan beberapa network, sekaligus merupakan pedoman jalur yang dilalui sebuah paket data agar bisa mencapai tujuannya. Nah, di sini adalah sebuah contoh routing table. Nah, routing table di sini tuh terbaca network dan next hop. Network itu adalah IP address dan next hop itu adalah IP tetangga. Nah, selanjutnya routing statis atau static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan table routing yang dikonfigurasikan secara manual. Nah, nanti itu kita tuh di dalam si aplikasi Cisco itu kita tuh merouting si IP address, si subnet mask dan si nexthost-nya kita masukin ke dalam si Cisco tersebut. Nah, kelebihan dari routing statis, meringankan kinerja prosesor router, tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket, lebih aman, administrator bebas menentukan si jalur jaringan. Nah, kekurangannya itu hanya dapat digunakan untuk jaringan skala kecil, rentan terhadap kesalahan saat melakukan entry data secara manual. Administrator jaringan harus mengetahui semua informasi tentang router yang tersambung di dalamnya. Nah, ini adalah tayangan yang lebih lengkapnya. Bagaimana cara multistatis di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, dalam pembuatan video tugas mulmet di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi konfigurasi routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini tuh ada 4 PC. Lalu di sini tuh ada 2 switch dan 2 router. Nah, di sini saya menggunakan router 2811 dan switchnya itu menggunakan 2950 T24. Lalu PC-nya tuh bisa dilihat di sini. Nah, sebelum itu saya akan masukkan dulu port-portnya dengan menggunakan kabel strike. Nah, kita masukin dulu. Nah, setelah itu dari router 0 ke router 1 saya akan menggunakan kabel cross. Nah, dan router 1 pun sama kayak router 0 menggunakan kabel strike. Nah, masukin dulu kayak gini. Nah, setelah ini saya akan masukkan dulu IP address-nya sebelum merouting statik. Saya akan masuk dulu ke IP Labtecom. Nah, lalu saya masuk ke CLI. Nah, di sini ada bacaan what do you like to enter the initial configuration dialog. Saya pencet no. Nah, di sini saya masukkan N.
saya masukkan konte. Nah, lalu di sini tuh terbaca interface 00. Kita masukkan interface 00. Lalu kita nosatkan dulu agar menyala. Sip. Setelah itu di sini ditanyakan IP lab Telkom tuh 192.168.1.0. Karena di IP gateway itu pertamanya 1.1, kita masukkan IP add 192.168.1.1. Nah, setelah itu kita masukkan netmasknya itu, kan di sini ditanyakan /24, berarti kita masukkan 255.255.255.0. Sip. Setelah itu kita exit-kan, exit. Setelah itu sudah kita masukkan IP si router lab Telkom ini, kita masuk ke VC. Nah, di sini kita masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya itu 192.168.1.2. Kenapa 1.2? Karena tadi sudah dijelaskan di IP routernya kan kita memasukkan 1.1, sekarang kita selanjutnya memasukkan 1.2. Kita pencet subnet masknya. Nah, jangan lupa juga default gateway-nya kita masukin 192.168.1.1. Nah, kita masukin 1.1 yang sudah kita masukkan di IP router lab Telkom tersebut. Kita kita exit-kan. Kita masuk lagi ke PC1, masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. Nah, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.3. Nah, kita klik subnet mask-nya. Jangan lupa juga default gateway-nya yang sudah dijelaskan tadi 192.168.1.1. Nah, sudah exit. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, bisa dilihat. Nah 1.1 sini 1.2, di sini 1.3. Nah, biar tidak lupa kita masukkan dulu penjelasannya pakai kolom di sini 192.168.1.1/24. Kita masukkan juga di sini 192.168.2/24. Oke, bawahnya setelah itu kita masuk lagi ke router si lab Telkom. Nah, kita masuk lagi, kita masuk ke interface FA00, salah 01. Kita enter. Nah, sebelum itu kita nosatkan lagi agar menyala. Nah, setelah itu kita masukkan si IP-nya. Nah, di sini tanyakan IP-nya 20.20.20.1/8. Kita masukkan IP add 20.20.1.8.
20.2. Kenapa 2? Karena di situ sudah terlihat ada IP-nya 20.20.20.1. Nah, setelah itu kita masukkan netmask-nya. Kan di sini ditanyakan /8. Berarti kita /8 itu berada di kelas A. Kalau yang /24 itu berada di kelas B. Berarti kita masukkan netmask-nya 255.0.0.0. Nah, setelah itu kita enter saja, lalu kita exit-kan. Nah, setelah itu kita masukkan dulu agar tidak lupa 20.20.20.2/8. Oke. Sini kita masukin. Nah, ininya di sini aja. Nah, setelah itu selanjutnya kita masuk ke router lab mulmed. Nah, kita masuk ke CLI. Nah, di sini bacanya kita langsung saja no. Kita enter, kita N, lalu kita T. Lalu kita masukkan dulu ini si interface-nya. Interface-nya itu FA000. Enter. Nah, jangan lupa juga dinosatkan agar menyala. Nah, setelah itu kita masukkan IP add. Ditanyakan yang tadi itu 20.20.20.1. Nah, di sini kita masukin IP add 20.20.20.3. Nah, jangan lupa masukin netmask-nya. Kan di sini ditanyakan /8. Kita masukkan 255. 0.0.0. Sudah, kita enter, lalu kita exit-kan dulu. Jangan lupa kita masukin dulu si nama angka tersebut, 20.20.3/8 agar tidak lupa melihat IP address-nya. Nah, kita di sini klik. Nah, lalu kita klik lagi si router lab mulmed-nya. Kita masukkan lagi IP-nya. Nah, di sini kita tulis dulu interface FA001, lalu kita enter, lalu kita nosatkan agar menyala. Sip. Setelah itu kita masukkan si IP lab mulmed ini ke dalam router. Ditanyakan itu 168.2.0. Jangan lupa di sini tulis lagi IP add 192.168.2.1 kayak yang tadi ya. Nah, setelah itu kita masukkan netmask-nya itu kan ditanyakan /24, berarti kita masukkan 255.255.255.0. Setelah itu sudah kan. Setelah itu kita enter, lalu kita exit. Nah, setelah itu kita masuk ke PC 2. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.2.1. Kenapa 2.1? Karena salah, maaf. Di sini tuh harusnya 2.2. Kan tadi tuh di router itu sudah dimasukkan 2.1, sekarang selanjutnya 2.2. Nah, kita klik subnet masknya, lalu kita hapus dulu gateway-nya, kita masukkan 192.168.1.
2.1. 2.1 itu kita masuk yang tadi di router lab mulmet. Kita exit-kan. Nah, setelah itu kita masuk ke visi 3. Lalu pencet desktop, IP configuration, IP address-nya itu kita masukin 192.168.1.2.3. Nah, pencet subnet mask-nya. Setelah itu default gateway-nya jangan lupa yang tadi dimasukkan di IP router di lab mulmet 192.168.2.1. Exit. Nah, kita lihat dulu di sini sudah terbaca atau tidak. Nah, 20.3/8 192.168.21/24. Oke, di sini 192.168.2.2 dan di sini 192.168.2.3/24. Nah, kita masukin dulu biar tidak pusing. 192.168.2.1/24. Lalu di sininya 192.168.2.2/24 dan di sininya pun 192.168.2.3/24. Nah, kita tandain dulu biar tidak lupa. Oke. Nah, setelah itu kita langsung routing status si IP address-nya. Nah, setelah itu kita masuk dulu ke router lab Techcom. Di sini kita enter. Nah, config kita masuk ke interface FA00. Nah, langsung saja kita tulis IP root. Nah, di sini tuh kita akan memperkenalkan si lab Techcom ini ke lab mulmet. Nah, dia itu harus di lab Techcom itu mengenalkan si IP. Kita harus memasuki IP di lab mulmet ini. Jadi kita masukkan IP lab mulmet. Nah, kita tulis 192.168.2.0. Nah, kita masukkan netmask-nya. Netmask-nya itu kan /24, berarti kita masukkan 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita jangan lupa masukkan next hop. Apa itu next hop? Next hop itu IP tetangganya. Nah, IP tetangganya itu berada di berada di 20.20.20.3/8. Nah, kita tulis si IP itu. IP-nya itu 20.20.20.3. Bentar. Nah, sudah. Setelah itu kita enter, lalu kita lihat apakah terkoneksi atau tidak. Kita pencet do/sh/ip root. Nah, sudah terlihat di sini ada bacaan S, yang S itu kita sudah terkoneksi atau statik. Nah, kita exit. Nah, sekarang kita perkenalkan lab mulmet ini ke lab Techcom dengan masuk lagi ke router. Nah, setelah itu kita
pencet dulu enter FA 0 01. Nah, setelah itu kita masukkan lagi si IP root. Nah, IP rootnya itu kan kita tuh memperkenalkan si lab mulmet ke lab Techcom. Nah, kita masukkan dulu IP root. Kan kita tuh membutuhkan IP root dari IP root tetangga. Nah, jadi kita masukin IP root si lab Techcom ini 192.168.1.0. Nah, lalu kita masukkan netmasknya itu 255.255.255.0. Nah, lalu kita masukkan next hop. Next hop itu IP tetangganya. Nah, di sini sudah terlihat ada IP tetangganya itu 20.20.20.2. Nah, bentar ya. 0.20.20.20.2. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita lihat apakah terkoneksi atau tidak. Kita tulis .ship root. Nah, di sini sudah terlihat ada S. Nah, ini tuh static, berarti kita itu terkoneksi. Kita coba dulu apakah dari pesannya itu failed atau successfully. Nah, kita exit. Nah, di sini tuh kita lihat, kita kirim pesan dari PC 0 ke si router lab mulmet. Apakah sukses? Kita refresh dulu. Refresh. Nah, sukses. Kita coba lagi dari PC 1 ini ke router lab mulmet. Sukses juga. Kita masukin lagi, kita coba lagi PC 2 ini kenalkan ke si router lab Techcom. Apakah sukses? Sukses. Kita coba lagi PC 3 ini kita kenalkan ke router lab Techcom. Nah, sudah berhasil ya. Nah, kita coba lagi ya di CMD. Coba kita CMD, pencet dulu ke router lab Techcom. Di sini, sorry, bukan routernya. Kita pencet si PC-nya. Kita masuk ke CMD, lalu kita ping ke si router lab mulmet. Kita tulis 192.168.2.0. Kita enter. Nah, di sini terlihat ada reply from bytes dan time. Nah, berarti kita terkoneksi. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.